Halo semuanya, balik lagi dengan aku Audrey. Gimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian sehat ya, dimanapun kalian berada. Hari ini, aku mau sharing ke kalian tentang 4 types of eating, atau 4 jenis makan. Makan atau eating itu adalah suatu perilaku yang udah familiar banget sama kita. Bukan hal yang baru lagi. Kenapa? Karena setiap hari perilaku tersebut sama kita dilakukan. Iya kan? Tiap hari kita makan. Entah pagi, siang, sore, malam, pasti kita makan. Nah, makan itu sangat penting buat kehidupan kita. Salah satunya itu adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup. Kalau misalnya nih, kita nggak makan sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kebayangkan apa yang bakalan terjadi kepada keberlangsungan hidup kita. Otomatis itu akan mengancam keberlangsungan hidup kita dan kita pun bisa mati karena kita tidak makan. Apa yang kita makan itu juga berpengaruh terhadap kehidupan kita, terutama dalam hal kesehatan dan juga kualitas hidup. Dalam hal kesehatan, contohnya kalau misalnya kita nih terlalu banyak makan gula, hal itu tidak baik untuk kesehatan kita, terutama itu bisa menyebabkan diabetes atau kencing manis. Kalau misalnya kita terlalu banyak juga makan makanan berlemak, tentu itu juga tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, terutama untuk kesehatan jantung. Tapi beda lagi kalau misalnya kita banyak mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan yang memang mengandung banyak vitamin dan juga serat. Makanan tersebut bisa menjadi kesehatan buat tubuh kita, terutama untuk pencernaan kita. Dalam hal kualitas hidup, itu juga berkaitan dengan yang namanya well-being atau kesejahteraan hidup. Kalau kita bicara tentang kesehatan, itu berkaitan dengan yang namanya tubuh atau fisik. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang kesejahteraan, itu kita berbicara tentang psikis atau mental seseorang. Di mana kesejahteraan hidup itu juga meliputi berbagai aspek, berbagai hal di dalam kehidupan kita. Entah itu ekonomi, sosial, pendidikan, nutrisi, dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau misalnya semakin sejahtera kita secara ekonomi, berarti kita juga lebih mampu untuk membeli makanan-makanan yang kita sukai. Mulai dari yang harganya rendah sampai yang harganya mahal. Mungkin belum tentu bahwa makanan yang kita sukai itu memang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Misalnya kita suka makan makanan yang manis, kita suka snack-snack, kita suka cemilan-cemilan. Belum tentu hal itu baik untuk kesehatan tubuh kita. Tapi itu adalah makanan favorit kita. Sehingga ketika kita membeli dan mengonsumsinya, ada perasaan positif yang kita rasakan. Bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi diri kita. Sehingga berpengaruh juga tentunya terhadap kesejahteraan hidup kita. Jadi yang namanya makan itu memang sangat penting bagi kehidupan kita. Tapi apa yang kita makan itu juga perlu kita perhatikan. Jadi apa aja sih 4 macam makan itu? Yang pertama itu adalah fuel eating. Fuel atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah bahan bakar. Ketika kalian mendengar istilah kata fuel atau bahan bakar, apa sih yang ada di dalam pemikiran kalian? Mungkin langsung kepikirannya dengan yang namanya transportasi. Karena setiap transportasi itu memerlukan yang namanya bahan bakar. Dengan adanya bahan bakar, membuat transportasi tersebut bisa bergerak atau bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Misalkan, kalau mobil atau motor bahan bakarnya adalah bensin atau misalnya solar. Pesawat terbang bahan bakarnya adalah aftur. Kereta api bahan bakarnya adalah batu bara. Ketika mereka dipasangkan dengan bahan bakar yang semestinya, mereka tentunya akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kebayang nggak kalau misalnya bahan bakar kereta api yang harusnya batu bara kita ganti dengan aftur. Bahan bakar mobil kita ganti dengan misalnya batu bara. Bahan bakar motor misalnya kita ganti dengan bahan bakar pesawat. Kebayangkan bakalan jadinya kayak gimana? Tentunya bakalan kacau. Justru tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena bahan bakarnya tidak sesuai dengan bahan bakar yang seharusnya. Walaupun mereka diisi dengan bahan bakar tertentu, tapi karena bukan bahan bakar yang seharusnya, sehingga hal tersebut tidak bisa membantu mereka, membantu transportasi tersebut untuk bisa berjalan semestinya. Hal tersebut juga tentunya sama dengan tubuh kita.
tubuh kita juga memerlukan bahan bakar. Tapi bahan bakar yang kita perlukan itu bukan aftur, batu bara, bensin, ataupun solar, melainkan makanan. Jadi bahan bakar kita itu berasal dari makanan yang kita konsumsi. Setiap makanan yang kita konsumsi itu juga bisa memberikan energi buat tubuh kita. Jadi setiap makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu diolah menjadi energi yang bisa memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi yang namanya fuel eating itu kita benar-benar memilih makanan yang berguna bagi tubuh kita, yang bisa memberikan dampak-dampak positif, nilai-nilai positif bagi kehidupan kita. Khususnya bisa memberikan energi yang berguna untuk kita bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan kita. Dalam fuel eating juga, kita memperhatikan yang namanya asupan gizi dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, kita juga memperhatikan asupan mineral, protein, karbohidrat, serat, yang memang berguna bagi tubuh kita. Biasanya fuel eating itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang memang menjaga pola hidup sehat atau sedang diet. Jadi mereka benar-benar memilih asupan nutrisi, asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh mereka dan gak sembarangan dalam makan. Balik lagi dengan analogi tadi misalnya, yang namanya bahan bakar. Itu juga kan pasti diperlukan pada saat memang bahan bakarnya sudah habis. Bukan berarti misalnya bahan bakarnya baru diisi hari ini terus besok harus diisi lagi. Enggak kan? Tapi nunggu dulu sampai bahan bakarnya habis, baru ketika memang benar-benar butuh diisi lagi. Nah, tubuh kita juga sama. Dengan fuel eating ini, ketika kita lapar, baru kita makan lagi. Dan biasanya kita itu memerlukan fuel eating bagi tubuh kita itu sekitar 90%. Karena itu asupan-asupan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Seperti tadi yang telah disebutkan, misalnya karbohidrat, protein, mineral, vitamin, serat, dan kandungan-kandungan yang lain yang baik tentunya untuk tubuh kita. Yang kedua itu adalah joy eating. Jadi, kalau fuel eating itu tadi lebih menitik beratkan pada makanan yang sehat, yang baik buat tubuh kita. Kita memperhatikan makanan mana yang bernilai memberikan manfaat bagi tubuh kita. Tapi kalau di joy eating itu lebih ke arah makanan yang kita makan itu memberikan kebahagiaan atau kepuasan bagi diri kita. Itulah yang dinamakan dengan joy eating, sesuai dengan artinya dari joy, yaitu adalah kebahagiaan. Ketika kita makan, kita benar-benar senang, membuat perasaan kita itu menjadi bahagia. Belum tentu makanan itu sehat. Misalkan kayak kue-kue yang manis, cemilan, snack, permen. Belum tentu makanan-makanan itu sehat semua kan bagi tubuh kita. Kuncinya adalah kita harus menikmati setiap suapan dari makanan tersebut. Jadi bukan berarti misalnya, oh saya suka kue coklat, lalu saya beli, saya makan, udah beres. Enggak. Tapi benar-benar dinikmati, benar-benar membuat kita tuh merasa bahagia atau puas setelah kita makan makanan tersebut. Karena makanan-makanan tersebut belum tentu baik untuk kesehatan tubuh kita, maka tidak baik untuk kita konsumsi setiap hari. Jadi misalkan kita konsumsi bisa 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 2 kali. Bisa juga sekitar 10% dari kebutuhan tubuh kita. Yang ketiga itu adalah fog eating. Fog itu artinya adalah kabut. Jadi maksudnya kaitan antara fog atau kabut dengan makan itu apa ya? Dengan yang namanya fog eating, seolah-olah alam sadar kita itu tertutupi oleh kabut. Sehingga ketika alam sadar kita itu tidak terlalu banyak bekerja, alam bawah sadar yang lebih banyak bekerja atau mengambil alih. Fog eating itu lebih ke arah perilaku makan yang refleks, yang kita tidak perlu pikirkan terlebih dahulu kita mau makan apa ya, atau misalnya makanan ini sehat nggak ya buat tubuh kita, makanan ini enak nggak ya kalau misalnya kita makan sekarang, itu enggak. Jadi memang ketika kita makan itu tidak ada tujuannya. Kalau di fuel eating, ketika kita lapar kita baru makan. Di joy eating,
Ketika kita memang lagi pengen dan kita memang benar-benar suka dengan makanan tersebut, akibatnya kita makan. Nah, tapi kalau di folk eating itu, kenapa sih kita makan makanan itu tuh nggak ada tujuannya? Misalnya, kalau kita nih lagi bikin roti, terus misalnya kita olesin dengan selai kacang. Sebelum si tempat selai kacang itu kita tutup, misalnya kita nyolek dulu nih si selai kacangnya terus kita makan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari folk eating. Nggak ada tujuannya, tapi langsung aja kita makan. Contoh lain itu yang paling sering adalah kalau kita lagi nonton, entah di bioskop, entah di rumah misalnya ya. Kayaknya tuh kalau lagi nonton selama 2 jam, selama 3 jam misalnya ya, terus nggak ada yang dimakan, itu kayaknya ada yang kurang, kayaknya tuh ada yang nggak enak gitu buat mulut kita. Akibatnya kita ngemil, kita ngambil makanan-makanan tertentu yang memang enak buat jadi temen nonton. Misalkan kalau di bioskop itu adalah popcorn, atau kalau di rumah mungkin cemilan-cemilan yang lain, snack-snack yang lain. Sebenarnya kalau nggak makan makanan itu juga nggak masalah, nggak berpengaruh apa-apa buat kita. Cuman karena kita ngerasanya nggak enak, ngerasanya ada yang kurang, makanya kita makan. Nah, itu adalah folk eating. Dan lama-lama itu jadi kayak suatu kebiasaan. Ada tontonan, berarti harus ada popcorn. Ada tontonan, berarti harus ada makanan tertentu. Itu semua karena alam bawah sadar kita yang lebih banyak bekerja ketika di folk eating ini. Folk eating itu juga berakibat pada adanya perasaan bersalah atau perasaan nyesel setelah makannya. Misalnya, setelah 1,5 jam atau 2 jam nonton, lalu selesai, satu bungkus popcorn yang besar itu misalnya habis gitu ya sama kita sendiri. Memang pada saat nonton enak dan gak kerasa, pokoknya mah tahu-tahu nanti habis aja gitu kan. Tapi setelah itu mungkin akan timbul perasaan bersalah. Aduh, kok ini aku makan popcornnya kebanyakan ya, harusnya aku makannya gak segini misalnya. Aduh, nanti ini tenggorokan aku bisa sakit nih kalau misalnya aku makan popcornnya kebanyakan, tapi popcornnya udah keburu habis duluan. Jadi nimbulin perasaan bersalah, perasaan tidak enak setelah kita makan. Yang keempat, yang terakhir itu adalah storm eating. Storm itu dalam bahasa Indonesianya artinya adalah badai. Ini mungkin lebih aneh lagi ya, kok makan tapi dikaitkannya dengan badai. Nah, jadi ini tuh seperti sebuah analogi bahwa kalau misalnya storm atau badai itu kan lebih ke arah kayak sesuatu yang besar dan kita sebagai manusia tidak punya kendali, tidak punya kemampuan untuk mengontrol itu. Nah, sama di yang namanya storm eating, itu juga bisa disebut dengan yang namanya binge eating atau makan yang berlebihan. Dan ciri-cirinya yang paling sering menonjol itu adalah out of control. Jadi ketika di storm eating, itu kita tidak bisa mengontrol diri kita untuk berhenti makan. Jadi kita tuh kayak terus-terusan makan. Mungkin perut kita udah kenyang atau saat itu kita tidak terlalu lapar, tapi kita makan terus. Nah, itu adalah storm eating. Sehingga akibatnya kita makan secara berlebihan, jauh lebih besar daripada apa yang sebenarnya tubuh kita perlukan. Dalam storm eating itu biasanya kita sudah tidak memperhatikan lagi apakah makanan itu baik atau tidak buat kesehatan kita. Jadi makanan apapun yang ada di depan mata kita itu sama kita dimakan. Dan dimakannya itu karena tidak ada kontrol, tidak ada kendali, akibatnya jadi berlebihan. Ada 3 kondisi yang memicu kita untuk melakukan storm eating atau binge eating. Yang pertama itu adalah terlalu lapar. Kalau kita dalam kondisi perut yang terlalu lapar, maka ketika kita menemukan makanan apapun itu pasti kayak langsung sama kita tuh dimakan secara lahap. Dan akibatnya jadi porsinya itu lebih besar daripada yang seharusnya. Misalkan kita biasanya makan 1 piring nasi, tapi karena kita lagi laparnya tuh sampai banget gitu ya. Akibatnya dari 1 porsi nasi itu bisa menjadi 2 porsi nasi atau bahkan 3 porsi nasi. Itu karena apa? Karena kita menahan rasa lapar kita, sehingga ketika kita makan itu kita jadi makannya berlebihan. Makanya lebih baik
kalau misalnya kita mau makan, itu disarankan jangan sampai nunggu terlalu lapar terlebih dahulu. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda, aduh kayaknya udah mulai lapar nih, cepatlah untuk makan. Karena kalau misalnya, nantilah tunggu aja, misalnya sampai terlalu lapar, akibatnya itu adalah storm eating atau binge eating. Kondisi yang kedua, itu kalau kita menahan diri kita terlalu kuat atas suatu makanan. Nah ini misalnya nih, kalau kita lagi diet. Kalau kita diet, itu kan kita berusaha untuk menahan makanan-makanan yang kita konsumsi. Gak semuanya bisa kita konsumsi dengan bebas, iya kan? Karena tujuannya kalau misalnya kita makannya terlalu banyak atau kita makannya sembarangan, otomatis dietnya nggak akan berhasil. Nah, itu juga yang ternyata bisa memicu storm eating atau binge eating. Terutama kalau kita kehilangan kontrol atau tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri atau keinginan kita sendiri. Kalau kita lagi diet, terus ada satu hari lah, anggaplah kita itu melakukan cheating day. Jadi dimana di hari itu kita bisa atau diberikan kebebasan untuk makan apapun yang kita sukai, tapi selama satu hari itu misalkan. Kalau kita tidak bisa kontrol, maka dalam satu hari itu kita bisa makannya tuh jadi terlalu banyak. Dalam satu hari itu pokoknya kita manfaatkan untuk makan kue sebanyak-banyaknya, makan makanan manis sebanyak-banyaknya, dan hal itu juga tidak baik tentunya buat kesehatan tubuh kita. Kondisi yang ketiga, itu kalau kita lagi dalam intense emotion. Dorongan emosinya itu begitu kuat. Misalnya, kita lagi ada dalam kondisi kesedihan, kemarahan, atau stres. Itu juga bisa memicu yang namanya storm eating atau binge eating. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mereka itu mengalami masalah dengan emosi mereka, lalu pelariannya itu ke makan. Karena menganggap dengan makan, maka emosinya itu bisa sedikit terobati. Atau mungkin stresnya, masalahnya itu bisa hilang. Padahal sebenarnya enggak. Tapi itu lama-kelamaan itu juga bisa menjadi kebiasaan yang buruk. Karena apa? Setiap kali ada perasaan atau emosi yang negatif, ada masalah dengan emosi mereka, pelariannya itu bukan ke arah yang positif, tapi melainkan ke makan. Dampak negatifnya apa kalau dari storm eating itu? Dampak negatifnya itu adalah perasaan bersalah. Kenapa ya kok aku melakukan hal itu? Kenapa ya kok aku makannya berlebihan? Kenapa ya kok aku makannya kayak rakus banget, banyak banget? Jadi itu tadi tentang 4 types of eating yang bisa aku bagikan ke kalian pada hari ini. Kalau dari 4 macam tadi, kira-kira kalian lebih ke arah yang mana? Fuel eating, joy eating, folk eating, atau storm eating? Nah, kalian boleh tulis ya jawabannya di komen bawah. Jangan lupa juga buat di like dan di subscribe. Dan kalau kalian merasa video aku ini bermanfaat, kalian juga boleh share di media sosial yang kalian punya. So, thank you guys for watching and have a nice day. Bye-bye.